Rusia pasok satelit canggih ke Iran, ini kehebatannya. Surat kabar Amerika Serikat Washington Post melaporkan Rusia bersiap memasok satelit canggih ke Iran. Satelit tersebut dilaporkan dapat melacak target militer di seluruh Timur Tengah. Seperti dilansir Al Arabiya Jumat 11 Juni, Rusia akan mengirimkan satelit Canopus 5 yang dilengkapi kamera resolusi tinggi. Laporan ini terbit beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa. Sementara Iran dan Amerika Serikat sedang menggelar pembicaraan tidak langsung untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. JCPOA bertujuan agar Iran menahan program nuklirnya dengan imbalan Amerika Serikat mencabut sanksi-sanksi ekonomi mereka. The Washington Post melaporkan, satelit Rusia dapat memantau terus-menerus berbagai fasilitas di Timur Tengah, mulai dari kilang minyak di seluruh Teluk Persia, pangkalan militer Israel, hingga barak-barak Irak yang ditempati pasukan Amerika Serikat. Surat kabar Amerika Serikat tersebut mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Para sumber itu yaitu pejabat, mantan pejabat Amerika Serikat, dan seorang pejabat pemerintah negara Timur Tengah yang menerima pengarahan mengenai penjualan tersebut. The Washington Post menambahkan, meski Canopus 5 dipasarkan untuk kebutuhan sipil sejak 2018, pemimpin-pemimpin Garda Revolusi Iran melakukan perjalanan ke Rusia untuk membantu menegosiasikan kesepakatan pembelian satelit itu. Pada musim ini, tahun ini, sejumlah pakar Rusia datang ke Iran untuk membantu melatih kru yang akan mengoperasikan satelit ini di fasilitas yang baru dibangun di dekat Karat, sebelah barat Teheran. The Washington Post menambah satelit tersebut menampilkan perangkat keras Rusia, termasuk sebuah kamera dengan resolusi 1,2 meter, peningkatan signifikan dari kemampuan Iran saat ini, walaupun masih jauh di bawah kualitas yang dicapai satelit mata-mata Amerika Serikat. The Washington Post menambahkan. Pada April 2020 lalu, Garda Revolusi mengatakan mereka berhasil meluncurkan satelit militer pertama Iran ke orbit. Hal ini mendorong Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo mendesak Teheran bertanggung jawab karena ia yakin langkah itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Mantan Duta Besar Israel ungkap penindasan Palestina terinspirasi dari apartheid di Afrika Selatan. Dua mantan Duta Besar Israel dengan gamblang menyatakan Israel telah melakukan kejahatan apartheid. Pesan ini disampaikan dalam artikel tentang sistem segregasi rasial di Afrika Selatan berakhir pada 1994. Dalam kolom opini yang terbit di laman berita Afrika Selatan Ground Up pada Selasa 8 Juni, mantan Duta Besar Ilan Baruch dan Alon Leal meminta dunia untuk ikut berjuang mengakhiri rezim apartheid Israel seperti saat masyarakat bersatu untuk menyingkirkan rezim apartheid Afrika Selatan. Dilansir dari Middle East Monitor, Leal merupakan duta besar untuk Afrika Selatan selama masa transisi dari apartheid pada 1992 sampai 1994. Sementara itu Baruch menjabat pada 2005 sampai 2008. Sudah waktunya dunia menyadari bahwa yang terlihat di Afrika Selatan beberapa dekade lalu juga terjadi di wilayah Palestina yang diduduki. Sama seperti saat dunia bersatu untuk berjuang melawan apartheid di Afrika Selatan. Inilah saatnya bagi dunia untuk mengambil tindakan diplomatik yang tegas dan bekerja guna membangun masa depan yang setara, bermartabat dan aman bagi warga Palestina sekaligus Israel, tulis keduanya. Saat menggambarkan sistem apartheid Israel, Baruch dan Leal menulis Israel telah memerintah Palestina dengan sistem hukum dua tingkat selama lebih dari setengah abad. Menurut hukum itu, dalam sebidang tanah yang sama di tepi barat, pemukim Israel tinggal di bawah hukum sipil Israel, sedangkan orang Palestina hidup di bawah hukum militer.
Mereka pun menjelaskan bagaimana upaya Israel mengubah geografi dan demografi tepi barat dengan hanya membangun pemukiman ilegal Yahudi dan proyek-proyek lanjutan yang menghubungkan mereka dengan Israel. Pemukiman ini terhubung melalui jaringan jalur khusus Yahudi yang telah mengubah usaha ilegal menjadi pinggiran kota yang nyaman. Ini terjadi bersamaan dengan pengambil alihan banyak tanah Palestina, termasuk pergusuran dan pembongkaran rumah warga Palestina. Pemukiman dibangun dan diperluas dengan mengorbankan komunitas Palestina yang digusur ke lahan yang semakin sempit, sambungnya. Fenomena ini telah sering disebut oleh para pengamat sebagai pembersihan etnis yang lambat tetapi pasti. Menurut kedua mantan duta besar ini, Israel telah terinspirasi oleh proyek Bantustan Afrika Selatan, di mana warga kulit hitam dipisahkan dari warga kulit putih minoritas Afrika Selatan. Dalam perjalanan ke Afrika Selatan pada awal 90-an, mereka ingat Menteri Pertahanan Israel Ariel Sharon menyatakan sangat berminat dalam proyek tersebut. Melihat sepintas peta tepi barat saja tidak diragukan lagi dari mana Sharon mendapat inspirasi. Baruch Daniel menegaskan, Bantustan Afrika Selatan dan peta wilayah Palestina yang diduduki saat ini sama-sama berdasarkan gagasan untuk memusatkan populasi yang tidak diinginkan di area sekecil mungkin pada kantong yang tidak saling bersebelahan. Perlahan-lahan populasi itu diusir dari tanah mereka dan dipusatkan ke kantong-kantong padat dan terpecah belah. Baik Afrika Selatan saat itu maupun Israel hari ini sama-sama berupaya menggagalkan otonomi politik dan demokrasi sejati pungkas mereka. Senada dengan Baruch dan Lil, pada bulan April Human Rights Watch bersama beberapa kelompok terbuka lainnya menyatakan Israel telah melakukan kejahatan apartheid dan penganiayaan. Pada bulan Januari, kelompok HAM Israel, B'Tselem, mengatakan Israel mempromosikan dan melanggengkan supremasi Yahudi di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Kedua lembaga ini menggemakan temuan laporan PBB 2017 yang menyimpulkan Israel memang mempraktekkan apartheid.